Terasa asing waktu dengar nama ini. Tapi tahu nggak sih kalau nama tersebut bukan pemain baru di dunia hitam ini? Karena brand ini sebenarnya udah ada 20 tahunan yang lalu. Inilah dia flagship baru mereka, Coolpad Max. Coolpad, bukan cooling pad. When I close my eyes, I can almost see it. When I take a breath, you fill up my lungs. And if my mind worked backwards just for a minute, I'd hold on to you before the memories. Pertama kali nerima box dari HP ini, udah kerasa banget aura premiumnya. Box berwarna hitam dengan model yang unik ini, pas dibuka kita akan melihat sebuah HP yang kelihatannya manis berwarna emas. Terasa berbeda dengan beberapa seri Coolpad sebelumnya yang terkesan biasa aja. Terbuat dari bahan metal di sekujur bodi dan sudah menggunakan kaca 2,5D, udah pasti bikin HP ini kerasa solid di tangan dan jauh dari kesan murah. Desainnya yang bisa dibilang anti mainstream karena peletakan kamera yang berada di tengah juga jelas membedakan HP ini dengan yang lain. Detail pada HP ini juga baik, sudut chamber, lubang speaker, dan micro USB memiliki finishing yang rapi. HP yang memiliki ketebalan 7mm ini sekilas mirip dengan iPhone. Tapi nggak bisa dibilang identik ya, karena garis desainnya sedikit berbeda. Tapi ada satu hal yang saya kurang suka pada bagian desain adalah tidak simetrisnya peletakan garis antena. Peletakan bagian ini kerasa agak maksa gitu loh sob. Dan secara estetika desain kurang bagus aja gitu. Secara keseluruhan desainnya bagus kok. Coolpad Max dibekali layar sebesar 5,5 inch IPS beresolusi Full HD dengan kerapatan hingga 400 ppi. Kaca pada HP ini juga sudah pakai pelindung Corning Gorilla Glass 4 serta kaca 2,5D. Dalam kondisi mati, layar terlihat hitam pekat dan elegan karena terlihat tidak memiliki bezel alias bezel-less. Keren lah pokoknya. Tapi semua keindahan itu sirna sob saat kita menghidupkan layar. Jangan hidupin, jangan. Tidak. Tuh kan, kelihatan deh bezelnya. Akhirnya saya tahu kenapa secara default HP ini pakai wallpaper warna hitam. Biasanya bezel yang beginian tuh cuma bagian samping kiri kanan aja sob. Tapi ini sampai bagian atas bawah juga, malah lebih tebal dibandingkan yang di samping. Jujur yang kayak gini malah bikin tingkat ketampanan si HP jadi berkurang. Tapi saya nggak akan komplain, karena bikin HP dengan bezel tipis itu nggak mudah dan biayanya nggak murah. Tapi kalau sobat mau komplain ya silahkan. Beli dulu ya, baru komplain. Layar pada HP ini terlihat tajam dan nyaman di mata saat dilihat. Kontrasnya lumayan tinggi, sudut pandang juga bagus. Terutama kemampuannya di bawah sinar matahari. Masih oke saat dilihat di bawah terik matahari. Overall, layar di HP ini bagus, kecuali bezelnya yang... sudahlah. Flagship ini punya prosesor Snapdragon 617 octa-core 1,5 GHz, RAM 4GB, internal storage 64GB, dual SIM, microSD slot sampai 128GB, dan baterai sebesar 2800 mAh. Untuk sebuah HP seharga hampir 5 juta, kayaknya prosesornya bisa lebih baik lagi deh. Seperti yang kita tahu, banyak HP dengan harga yang jauh di bawah ini punya prosesor yang lebih baik dan lebih ngebut. Tapi saya nggak tahu apa pertimbangannya pilih pakai prosesor yang bisa dibilang agak kurang kekinian. Tapi, walaupun nggak pakai prosesor yang terbaik di kelasnya dan hasil Antutunya biasa aja, nyatanya performa pada HP ini justru baik dan lancar. Tidak ditemukan sedikit pun lag pada saat kita swipe pada launcher. Perpindahan aplikasi dari Task Manager juga lancar karena punya RAM yang lega banget sob. 4GB gitu loh. Untuk performa gaming juga gak malu-maluin sob. Pakai GPU Adreno 405, HP ini nggak nemu kendala saat bermain game-game HD. Tapi kalau buat main-main game yang berat banget ya tetap kerasa berat dan banyak frame drop-nya. Cuma ya itu, main game sebentar aja nih HP udah panas. Jangankan main game, dipakai update status aja kerasa anget. Intinya panas di HP ini agak sedikit ganggu ya sob. Coolpad Max punya dual slot nano SIM yang mendukung 4G di kedua slotnya. Di slot 2 juga bisa kita pilih mau pakai microSD atau SIM. MicroSD-nya sendiri support hingga 128GB. Di bagian belakang HP ini terdapat sensor fingerprint. Kita bisa menyimpan hingga 5 sidik jari. Kecepatan membaca sidik jari juga lumayan cepat dan akurat. Untuk unlock layar, kamu nggak perlu ngidupin layar terlebih dahulu, karena fingerprint ini bekerja walau dalam kondisi layar mati. Selain untuk unlock layar, fingerprint ini juga berfungsi untuk pindah space pada fitur dual space. Soal ini nanti saya jelasin di bagian software.
Untuk sebuah HP flagship, absennya fitur NFC itu kayaknya gimana gitu. Mendukung multitouch yang... Loh, kok cuma 3 titik ya? Untungnya sensornya lengkap sob, termasuk gyroscope. Lanjut ke bagian audio, sektor audio pada HP ini juga baik menurut saya. Output powernya cukup besar, masih sanggup angkat headphone di volume tinggi. Kualitasnya lumayan kok, nggak jelek-jelek banget. Yang jadi perhatian saya justru pada bagian eksternal speaker yang keren. Biasanya nih, kalau ada 2 buah lubang speaker di bagian bawah, itu tuh speakernya cuma 1. Yang satu lagi kalau nggak pajangan, ya mikrofon. Nah, di HP ini tuh speaker dua-duanya. Stereo loh. Suaranya enak, tebal, dan renyah. Udah kayak biskuit. Walau kerasa kurang kencang, tapi sama sekali nggak pecah dan asik. Keren lah pokoknya. Nah, terakhir di bagian hardware, kita akan bahas soal baterai. Coolpad Max punya baterai sebesar 2800 mAh. Kerasa agak kecil ya, karena HP sekarang tuh biasanya baterainya 3000-an lebih. Tapi pemilihan baterai segede ini kayaknya untuk mempertahankan bodi si HP biar nggak lebih gendut. Baterai segede itu punya daya tahan yang dibilang jelek ya enggak, dibilang bagus ya enggak juga. Standar lah, screen on time-nya relatif antara 3-4 jam. Susah banget buat tembus ke angka 5 jam. Tapi sedikit lega karena HP ini support Quick Charge 3.0 yang sudah pasti bisa nge-charge HP lebih cepat dari charger biasa. Coolpad Max pakai Android Lollipop 5.1 dan punya antarmuka sendiri yang disebut dengan Cool UI. Tampilan dari antarmuka ini terlihat standar seperti kebanyakan HP-HP asal Tiongkok lainnya. Simple dan tanpa app drawer. Salah satu alasan kenapa dengan hardware yang biasa aja bisa menghasilkan performa yang smooth sudah pasti salah satunya karena software yang baik. Memiliki icon-icon yang beraksen emas menurut saya kok malah kurang greget ya, dan agak sedikit norak gitu. Ini mah menurut saya ya sob. Bosan? Kita bisa download them secara gratis. Ya, walaupun nggak banyak, tapi ya lumayan lah. Saya akan bahas sebuah fitur unggulan dari HP ini yaitu Dual Space. Yang menurut saya inilah nilai jual dari HP ini. Jadi, fitur ini memungkinkan kita punya 2 HP dalam satu HP. Nah, bingung kan? Dengan kata lain, ada 2 sistem dalam satu HP. Berbeda dengan guest mode pada Android dan Windows, Dual Space seolah kita punya 2 HP dalam satu tempat. Jadi seluruh isinya beda. Mulai dari akun pada aplikasi hingga storage foto. Jadi nggak usah takut foto dan filenya kebaca di space satu lagi, karena Coolpad mengenkripsi file-file tersebut agar aman. Buat kamu yang punya banyak gebetan, nah solusi nih sob. Nggak akan ada cerita salah kirim pesan atau ke gap waktu si HP dirazia sama gebetan. Masih kurang jelas sama fitur ini? Kalian bisa tonton video dari Obat Gaptek mengenai penjelasan lengkap Dual Space. Link channelnya ada di kolom deskripsi ya sob. HP ini punya fitur yang namanya C Button, jadi kayak aksesorisnya di iPhone gitu. Ada juga aplikasi bernama Cool Manager, jadi aplikasi ini punya banyak fungsi yang berguna buat para pengguna Android. Mulai dari buat bersihin file sampah, blokir nomor mantan, antivirus, dan lainnya. Ada juga fitur multi-screen yang fungsinya mirip sama multi-Windows-nya Samsung, yaitu kemampuan untuk menjalankan 2 aplikasi sekaligus dalam satu layar. Coolpad Max dibekali dengan kamera 13 megapiksel di bagian belakang dan 5 megapiksel di bagian depan. Tampilan antarmuka kamera pada HP ini terlihat interaktif, tapi langsung ngingetin saya sama tampilan kamera si iPhone. Kita akan disuguhkan beberapa pilihan seperti HDR, Night Mode, Beauty, dan Pro. Tersedia pilihan filter untuk hasil gambar yang lebih kreatif. Saat dicoba untuk memotret, shutter speed pada HP ini kerasa agak lambat. Jadi goyang sedikit aja, gambar pasti blur. Dalam kondisi cahaya yang cukup, foto yang dihasilkan cukup baik, warna yang ditangkap cukup akurat. Untuk mendapatkan hasil foto yang maksimal, kita diharuskan mengambil foto dalam kondisi stabil tanpa gerakan sedikit pun. Sedikit merepotkan memang, karena kamera pada HP ini tidak dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Namun dalam kondisi kurang cahaya, hasil fotonya terbilang biasa aja dan tidak spesial. Noise yang bermunculan sedikit mengganggu. Untuk ukuran HP flagship, harusnya bisa lebih baik lagi. Hasil kamera depan juga tidak ada yang spesial sob, kerasa biasa aja. Hasilnya ya lumayan sih kalau di tempat terang, masih bisa diterima lah. Tapi kalau dipakai selfie di tempat agak gelap itu, aduh, ramai bener noise-nya. Untuk hasil foto lengkap bisa kalian lihat di sobathp.com. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Coolpad Max sebenarnya sudah punya aura sebuah HP flagship. Bodi keren, build quality sangat baik, layar cemerlang, performa oke, kamera lumayan, dan lain-lain.
Hanya saja untuk ukuran sebuah flagship, rasanya agak terlalu nanggung kalau dilihat dari spesifikasi yang ditawarkan dan harganya yang tergolong tinggi. Mengingat banyak HP dari Tiongkok yang dijual jauh lebih murah di sini, tapi punya spesifikasi yang mungkin lebih baik. Tapi, untuk ukuran sebuah brand baru, Coolpad sudah melakukan hal yang benar. Bagus enggaknya HP ini? Pilihan ada pada sobat. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini. Klik tombol like jika kamu suka dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Mau dapetin kaos keren dari Sobat Topi? Cek link yang ada di kolom deskripsi ya sob. Irwan undur diri dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios!